Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbaya. Nah, di hari Minggu yang sangat cerah ini, saya ingin bertanya segala hal tentang perpinjolan kepada sebuah artificial intelligence yang sedang viral, yaitu ChatGPT. Ya, nah ChatGPT ini sedang viral dikarenakan ChatGPT ini bisa menjawab semua pertanyaan Anda, bahkan katanya melebihi dari Google. Sebelum kita mulai, kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, langsung saja pertanyaan pertama untuk ChatGPT ya, akan saya ketikkan. Kenapa pinjaman online di Indonesia sangat negatif? Oke, apakah ChatGPT bisa menjawab? Kita enter. Nah, ini dia bisa jawab ya. Wih, kayaknya jawabannya juga bagus nih. Ya. Wah, gila sih ini ya, kalau misalkan ChatGPT ini tahu ya kondisi pinjaman online di Indonesia ini sangat gila sekali nih ya. Nah, jadi dia ini sedang generating ya, sedang generating jawaban, sedang menghasilkan jawabannya gitu. Nah, ini sudah selesai, oke. Mari kita baca ya. Pertanyaannya, kenapa pinjaman online di Indonesia sangat negatif? ChatGPT menjawab, pinjaman online di Indonesia mendapat citra negatif karena beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, bunga dan biaya yang tinggi, sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. ChatGPT atau AI ini atau kecerdasan buatan ini mengetahui kondisi pinjaman online di Indonesia. Ya, dia menyatakan bahwa bunga dan biaya yang tinggi. Ya, banyak perusahaan pinjaman online yang menawarkan suku bunga dan biaya yang sangat tinggi, bahkan melebihi batas yang diizinkan oleh otoritas keuangan di Indonesia. Loh, tahu dari mana ini? Ya ChatGPT ini, ya. Kok tahu ya? Lanjut dulu deh ya. Hal ini dapat menjerat para peminjam dalam siklus utang yang sulit untuk dikelola. Wah, saya ingin tepuk tangan dulu bentar ya. Gila ya. Ini nomor satunya jawabannya ini sudah sangat ya relevan dengan kondisi pinjaman online di Indonesia ini. Ya, ini nomor satunya. Coba kita ke nomor dua. Yang kedua, praktik peminjam yang tidak bertanggung jawab. Beberapa perusahaan pinjaman online menggunakan taktik penagihan yang agresif dan bahkan menakutkan, seperti mengancam akan mempublikasikan nama peminjam jika tidak membayar pinjaman tepat waktu. Selain itu, beberapa perusahaan pinjaman online juga mengumpulkan informasi pribadi peminjam secara tidak sah dan menggunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Wih, ya, ini sebenarnya jawaban seperti ini ya. Jadi ya, ChatGPT ini mengetahui kondisi pinjaman online di Indonesia. Sebenarnya ya, jawaban seperti ini tuh mengerikan. Ya, mengerikan loh karena bisa dijawab oleh robot gitu. Tahu dari mana? Gitu kan. Ini benar loh ya. Yang dijawab oleh ChatGPT ini benar ya. Praktek peminjaman yang tidak bertanggung jawab. Berarti kan praktek perusahaan pinjol yang tidak bertanggung jawab. Ya kan, seperti taktik penagihan yang agresif dan bahkan menakutkan. Ya, seperti mengancam akan mempublikasikan nama peminjam jika tidak membayar pinjaman tepat waktu. Selain itu, beberapa perusahaan pinjaman online juga mengumpulkan informasi pribadi peminjam secara tidak sah dan menggunakannya untuk tujuan yang tidak jelas. Gitu ya. Jadi data Anda ini ya mungkin dilihat oleh artificial intelligence ya sedang dipakai untuk tujuan yang tidak jelas. Padahal pertamanya hanya untuk minjol. Gitu kan ya. Wah, ini kebuka semua ini ya oleh kecerdasan buatan ini ya. Busuk-busuknya pinjol ini kebuka semua sebenarnya. Oke, lanjut ya nomor 3 ya. Tidak adanya regulasi yang memadai. Saat ini masih banyak perusahaan pinjaman online di Indonesia yang beroperasi tanpa memiliki izin yang sah dari otoritas keuangan. Ini membuat sulit bagi pemerintah untuk mengawasi praktek-praktek mereka dan menjamin perlindungan hak konsumen. Yang nomor 3 ini ya merujuk ke pinjaman online ilegal ya. Jadi ChatGPT mengetahui bahwa adanya praktek pinjaman online ilegal. Ngeri sih ya ini ya.
ChatGPT ini bisa tahu gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Ketergantungan pada pinjaman online. Beberapa orang menggunakan pinjaman online sebagai solusi cepat untuk masalah keuangan mereka tanpa mempertimbangkan dalam jangka panjang. Ini dapat mengarah pada ketergantungan pada pinjaman online dan sulit untuk keluar dari lingkaran hutang. Gitu ya, karena sistem ini nomor 4 ya, ketergantungan pada pinjaman online. Ini saya setuju ya. Jadi nomor 4 ini sulit untuk keluar dari lingkaran utang gitu ya, dikarenakan yang nomor 1 jawabannya bunga dan biaya yang tinggi gitu ya, praktek peminjaman yang tidak bertanggung jawab ya, yang agresif bahkan menakutkan gitu ya, tidak adanya regulasi yang memadai. Ini ya sangat relevan sekali ya 4 jawaban ini yang dijawab oleh kecerdasan buatan. Sebenarnya mengerikan ya, sebuah artificial intelligence mengetahui kondisi pinjaman online di Indonesia. Oke, lanjut ya. Ini rangkumannya mungkin ya. Oleh karena itu, penting bagi peminjam untuk melakukan riset dan memilih perusahaan pinjaman online yang sah dan bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online untuk melindungi hak konsumen. Gitu ya. Jadi menurut ChatGPT ini ya, bapak-bapak pemerintah atau yang di OJK ini perlu meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online untuk melindungi hak konsumen. Anda kalau saya ya melihat jawaban seperti ini ya, ini saya takut nih sebenarnya ya. Kok bisa tahu gitu ya, data Anda ya dikumpulkan ya seperti yang nomor 2 ini ya. Mana itu? Ini ya. Mengumpulkan informasi pribadi peminjam secara tidak sah dan menggunakannya untuk tujuan yang tidak jelas ya. Apakah ya kecerdasan buatan atau ChatGPT ini atau AI ini melihat data-data Anda ya di situs apa, di situs-situs ilegal gitu ya, untuk tujuan yang tidak jelas gitu kan ya. Ini aduh ya, sebenarnya membuka kebobrokan dari pinjol-pinjol di Indonesia gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalkan ya data pribadi Anda itu digunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Maka dari itu mulai sekarang abaikan pinjol Anda, stop pinjol, hapus aplikasinya. Ya, karena ChatGPT telah melihat data Anda ya digunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Ya, ChatGPT aja nggak mau merincikan hal yang tidak jelas ini. Ya mungkin karena akan mengagetkan mungkin gitu ya, oke. Nah yang kedua saya ingin menanyakan bagaimana cara menghadapi petugas penagihan pinjaman online, oke. Nah ini bisa nih ya. Dia juga bisa jawab lagi ya. Oke. Nah ini dia sudah ChatGPT ini sudah selesai menghasilkan jawaban. Di sini ada 6 jawaban ya, bagaimana cara menghadapi petugas penagihan pinjaman online gitu ya. Oke. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda menghadapi petugas penagihan pinjaman online. Yang pertama, pertimbangkan untuk melakukan negosiasi. Jika Anda mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman online Anda, pertimbangkan untuk berbicara dengan petugas penagihan dan melakukan negosiasi mengenai cara pembayaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan keuangan Anda. Sebenarnya ya memang masih robot kan ya, masih robot gitu loh. Ya kan, belum manusia gitu otaknya gitu kan. Tapi ya kalau manusianya atau kalau sayanya sudah abaikan saja gitu kan ya, ngapain bilang aja nggak ada uang gitu kan. Tapi ya yang sangat menarik ini ya, di sini dia menjawab ya negosiasi mengenai cara pembayaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan keuangan Anda gitu ya. Jadi kalau Anda tidak mampu ya nggak usah dibayar, kata ChatGPT ini sebenarnya seperti itu ya. Kalau saya yang nangkepnya gitu ya. Karena di sini sesuai dengan kemampuan keuangan Anda. Kalau Anda tidak mampu, ya sudah. Gitu loh. Sebenarnya ya kan yang ingin disampaikan oleh ChatGPT ini gitu. Jadi ChatGPT ini sebenarnya setuju juga bahwa jalan satu-satunya untuk terlepas dari pinjol gitu ya
adalah galbay. Ya, sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau Anda tidak mampu, ya sudah. Gitu loh. Oke, lanjut nomor 2. Jangan menghindari telepon atau pesan dari petugas penagihan. Menghindari telepon atau pesan dari petugas penagihan hanya akan memperburuk situasi. Sebaliknya, jawab panggilan atau balas pesan secepat mungkin atau memberikan penjelasan mengenai situasi keuangan Anda. Nah, nomor 2 ini ya memang masih belum tepat gitu ya, karena kondisi ya pinjol di Indonesia ini sudah sangat parah sekali gitu ya. Ini malah memperburuk sebenarnya ya. Ini ChatGPT kalau Anda dengar saya ya, ini itu hanya akan memperburuk ya. Memperburuk keadaan, bukan memperbaiki keadaan. Di sini ya, dia itu menghindari telepon atau pesan dari petugas penagihan hanya akan memperburuk situasi. Salah ya. Yang memperburuk situasi itu adalah ya itu ya membalas, merespon penagihan ya, bukan menghindari. Kalau menghindari telepon atau pesan dari petugas itu malah ya memperbaiki situasi sebenarnya gitu ya. Ini logikanya, atau memang karena atas dasar-dasar hutang-hutang yang lainnya mungkin lah di nomor 2 ini. Oke, nomor 3, tetap tenang dan profesional. Ini sangat ya tepat sekali. Oke, tetap tenang dan profesional. Walaupun petugas penagihan mungkin terdengar keras atau menekan, tetaplah tenang dan profesional dalam berkomunikasi. Jangan mengambil tindakan yang kasar atau emosional karena hal tersebut dapat memperburuk situasi. Nah, betul, saya sangat setuju sekali gitu ya. Walaupun petugas penagihan ini ya misalkan keras, menekan, Anda harus tetap tenang karena kunci dari kemenangan adalah tetap tenang dan profesional. Ini saya setuju, nomor 3 ya. Nomor 2 saya belum setuju. Oke, nomor 4, cari bantuan dari lembaga yang terkait jika Anda mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan petugas. Nah, karena Anda berkomunikasi. Kalau Anda tidak berkomunikasi, Anda tidak perlu capek-capek ke lembaga yang terkait. Gitu, misalnya ke kepolisian, gitu apa. Karena Anda berkomunikasi. Ya, kalau Anda sudah tidak berkomunikasi, nggak mau gitu ya, ya sudah, fine-fine saja gitu. Nomor 4, ini kayaknya saya kurang gitu ya, karena terlalu berbelit-belit. Nah, di sini juga dia jawab, carilah bantuan dari lembaga yang terkait seperti OJK gitu ya. Terlalu berbelit-belit gitu ya. Sudah, nggak usah dibalas lagi, nggak usah komunikasi lagi dengan pinjol itu. Nomor 4 dan nomor 2 saya tidak setuju. Oke, nomor 5, jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Betul. Pastikan untuk tidak memberikan informasi pribadi yang tidak perlu kepada penagihan. Berikan hanya informasi yang relevan dengan pinjaman Anda. Betul sekali ya. Ini jadi Anda tidak perlu memberikan informasi-informasi pribadi yang tidak perlu, karena takutnya itu menjadi bumerang ya kepada Anda nantinya gitu. Oke, sudah, kalau ada DC lapangan datang, bahas masalah hutang saja, nggak usah informasi pribadi yang lain-lain gitu ya. Oke, nomor 5 saya setuju. Nomor 6, segera lakukan pembayaran. Jika memungkinkan, segera lakukan pembayaran untuk menghindari denda atau sanksi lainnya. Jika Anda tidak membayar seluruh jumlah pinjaman sekaligus, coba cari tahu apakah ada program pembayaran angsuran yang tersedia. Nah, nomor 6 ini saya tidak setuju ya, karena untuk memutus jeratan pinjaman online, jalan satu-satunya itu adalah gagal bayar semua pinjol-pinjol itu. Ya, Anda punya 20 aplikasi ya, galbaikan semua, putuskan jeratan itu semua. Ya, jika Anda melakukan pembayaran ya, yang mana nanti Anda bisa minjol lagi ya, itu harta Anda akan terkuras ya, Anda akan stres, bisa jadi bunuh diri. Oke. Jadi kesimpulannya, Chat AI ini ya, walaupun tadi di pertanyaan pertama itu sudah sangat bagus sekali mengetahui kondisi pinjaman online di Indonesia, tapi ya untuk beberapa hal masih unggul manusia ya. Bisa kita lihat di nomor 2, di nomor 4 dan di nomor 6. Ini saya tidak setuju ya. Ini pendapat pribadi saya ya. Saya tidak setuju di nomor 2, di nomor 4 dan di nomor 6. Nomor 2 ini jangan menghindari telepon. Malahan kita itu harus hindari saja teleponnya. Gitu ya. Oke, nomor 4, cari bantuan dari lembaga yang terkait. Ini terlalu berbelit-belit. Ya, di sini berkomunikasi dengan petugas penagih. Ya, karena berkomunikasi dengan petugas penagih, ya,
Maka dari itu terlalu berbelit-belit gitu ya. Seperti OJK ya minta laporan ke kita bikin laporan ke OJK atau Badan Perlindungan Konsumen itu kan ribet gitu. Jadi saya tidak setuju. Nomor 6 juga sama ya, segera lakukan pembayaran. Segera lakukan pembayaran adalah jalan untuk Anda lebih hancur-hancur ya, sehancur-hancurnya orang hancur gitu tuh. Semiskin-miskinnya orang miskin gitu ya, melakukan pembayaran pada pinjol gitu. Untuk lepas jeratan pinjol Anda harus galbay. Oke ya, segitu dulu ya tentang ChatGPT, tentang perpinjolan. Kalau Anda mau tanya-tanya ke ChatGPT ini ya silahkan ya. Buka di chat.openai.com gitu ya, atau tulis saja di Google ChatGPT gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.